Di awal film kita diperlihatkan di masa lalu, tepatnya di daerah padang pasir terdapat dua lelaki bernama Amon dan Abdul, berjalan menembus panasnya terik matahari. Mereka berdua ini telah berjalan selama 2 hari tanpa henti. Oleh karena itu, Abdul yang lelah meminta untuk beristirahat, namun Amon seolah tidak mendengarkan. يا خالق امون هنفضل ماشيين كده لحد امتى؟ نريح بس شويه ناخد نفسنا. Tiba di sebuah bukit, Amon menghentikan langkahnya, dan dia merasa bahwa tempat itu sangat cocok serta strategis. Lalu Abdul dititah untuk menggali lubang. Di sini Abdul sedikit ngegas, karena dia merasa pergi jauh-jauh untuk menggali lubang saja. انا مش جاي احفر لك حفر هنا. عشان عينك البصاص. ايه ده؟ عامل بايه ده؟ احفر. Selesai menggali, Amon mengeluarkan sebuah kotak kayu dan lubang yang digali Abdul akan digunakan untuk mengubur kotak tersebut. Mengetahui hal itu, Abdul kesal karena selama 2 hari dia berjalan jauh hanya untuk mengubur sebuah kotak. احنا في الصحراء بقالنا يومين عشان ندفن صندوق. ما تلمسوش. Dia menanyakan seberapa penting kotak itu hingga dikubur jauh, tetapi Amon tidak menjawab secara jelas. Namun Amon yakin bahwa kotak itu akan ditemukan kembali. لازم تعرف ليه. مستحيل حد يلاقيه هنا اصلا. ده عايز حد يلاقيه. Saat berjalan pulang, Amon yang tidak ingin siapapun mengetahui keberadaan kotak itu, tiba-tiba menembak Abdul, lalu dia mengakhiri hidupnya sendiri. Ternyata kotak itu bernama kotak dada tengkorak, yang telah ada berabad-abad lalu, serta beberapa kali berpindah tangan, dan dipercaya memiliki sosok goib atau kutukan kuat. Siapa saja yang menemukan lalu membuka kotak tersebut akan mengalami hal sangat mengerikan hingga berujung kematian, dan inilah Escape Room 2017. Jangan kemana-mana, jangan lupa berkedip, tetap bernapas, gaskuy. Scene berpindah di Los Angeles pada masa kini, tepatnya di kediaman seorang pemilik tempat hiburan penguji adrenalin yang disebut Escape Room. Dia bernama Brice, pria berkumis tipis yang berambisi mendapat peringkat teratas dalam bidang usahanya itu. Namun kenyataannya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada saat itu, Brice melampiaskan kekesalannya pada wanita bernama Molly, salah satu karyawannya. The phone. Maybe things will pick up. I'll be in soon. I'm gonna be at the office soon, okay? I'm heading over there now. You stay by. Demi meraih ambisinya itu, Brice mampir ke sebuah toko barang-barang kuno yang kental akan mistis serta horornya untuk dipajang di ruangan escape room. Dan pada saat itu, dia melihat sebuah kotak kayu yang membuat dia tertarik. Namun si pemilik toko mengatakan bahwa kotak itu tidak dijual. No, that box has me hooked. It is, but it's not for sale. Are you sure? I'm looking for something to spice it up. I do, and some things I do not sell. Akan tetapi hati sudah terpikat. Brice bersikukuh menginginkan kotak itu. Lalu si ibu menceritakan misteri di baliknya, di mana kutukan serta iblis berada di dalam kotak yang membuat kotak itu harus selalu tertutup. Jika terbuka, maka suatu kejadian mengerikan akan terjadi. Namun cerita si ibu malah membuat Brice semakin ingin memilikinya. It's called the Skull Box. It's reeling me in more and more. You know that, right? One of the most cursed objects in the world, as the box remains closed. Name your price. Not for sale. It's reputed to hold a demon inside of it. Selang beberapa waktu, si ibu pergi menjawab telepon yang berdering. Dan ketika dia kembali, keberadaan Brice serta kotaknya telah hilang, menyisakan beberapa lembar uang saja. Dia mengabaikan peringatan, dan kini Brice membawa kotak mematikan. Don't say I didn't warn you. Di tempat lain, seorang wanita duhai bernama Angie berusaha menggoda kekasihnya bernama Jeb yang saat itu sedang sibuk bermain game. Sampai-sampai Jeb menghiraukan ajakan Angie yang ingin bercocok tanam karena menurut Jeb, game is number one, dan malah mengajak Angie untuk pergi. Level 6, babe. Level 6, do you know? Bersamaan dengan itu, Kang Brewok bernama Ben ini menjemput pacarnya bernama Jess sambil berbicara lewat telepon dengan Jeb. Mereka berencana melakukan double date ke sebuah tempat hiburan beradrenalin bernama Escape Room.
I'm gonna order the most expensive thing on the menu, but yeah, we're cool. Malam pun tiba, keempat orang itu berkumpul di sebuah ruangan, menunggu waktu bermain. Tanpa hentinya, Jeb dan Ben terus membicarakan tentang pengalamannya melewati escape room serta hal horor lainnya. That's what makes horror. And the Wheeler from Return to Oz, that is an all-time classic. Funny. The movie was rad. It's an instant Craig, the lamb mask-wearing killer from Your Next. Tidak lama berselang, Brice, pemilik hiburan, datang, membawa mereka menuju ruangan. Lalu Molly menemui orang bernama RJ, memberitahunya agar segera bersiap, yang nantinya RJ akan menjadi salah satu pemeran sesetanan. It helps me get into character. You wouldn't understand. Sebelum memasuki ruangan, Brice menjelaskan aturan main escape room. Mereka harus mencari cara untuk membuka kunci pintu keluar dari teka-teki serta petunjuk yang ada di ruangan dengan waktu 55 menit saja. Dan setelah mereka masuk, tidak akan ada jaringan telepon. Bahkan berteriak pun tidak ada artinya karena ruangan itu kedap suara. Satu-satunya jalan keluar hanyalah dengan mengikuti petunjuk saja. The room is full of clues and puzzles. Find a way to unlock the front door and get out. Once we lock you in, you're in. And it's soundproof, so our neighbors aren't annoyed by it. The only way out is to follow the clues. Dengan kepala ditutupi kain hitam, mereka berjalan memasuki ruangan bercahaya redup. Dan di situ Jeb menemukan sebuah alat rekam yang menceritakan sebuah kisah di mana satu keluarga dibantai habis oleh anaknya bernama Jonathan. Pembunuhan itu sangat tragis karena tubuh hancur berserakan terpisah. Yang anehnya, tubuh mereka tidak pernah ditemukan dan ruangan inilah yang menjadi tempat pembantaian tersebut. Permainan pun dimulai dalam waktu 50 menit. Mereka harus bisa menemukan setiap petunjuk di tempat itu. Terdapat sebuah lemari dikunci memakai gembok berkode 3 angka. Lalu Jess mendengar suatu di balik sisi gelap ruangan. Tanpa pikir panjang, Jeb memeriksanya dan menemukan satu sosok berpakaian lusuh dengan kepala ditutup kain serta terikat oleh rantai. Dan diduga itu adalah Jonathan. I think we found Jonathan. Who's Jonathan? Doesn't talk much, does he? Jeb melihat kotak di atas papan. Dia langsung membukanya. Ternyata kotak itu adalah kotak dada tengkorak yang diambil Brice waktu itu. Suatu hal aneh langsung terjadi. RJ yang berperan sebagai Jonathan tiba-tiba gelisah dan dia melihat ke arah kotak. Sebuah kabut hitam keluar, lalu merasuki RJ. Satu persatu petunjuk ditemukan oleh mereka, seperti penghapus berabjad, lemari kecil tanpa pegangan, serta 2 koin emas yang disimpan Jeb. Brice yang menyaksikan lewat kamera CCTV merasa senang saat Angie menarik tali tergantung dan tiba-tiba kembali pada Brice, khawatir akan ambisi yang tidak akan tercapai. Karena tidak ada lagi orang yang mengantri untuk mencoba escape room miliknya. Dia juga harus bisa balik modal setelah membeli kotak dada tengkorak dari toko barang antik. Dan Brice menceritakan misteri kotak itu pada Molly. Mendengar itu, Molly langsung memperingatkan Brice. When comes out and attacks us all, I will duly apologize. You have Don't ever mess with that weird kind of paranoia. Waktu tersisa 46 menit lagi. Jess berhasil menemukan petunjuk berupa pola di lukisan. Bersamaan dengan itu, Brice mendapat gangguan pada kamera pengawas. Lalu mereka menyadari sosok pria bertopeng semakin mendekat dan lebih mengerikan. He's closer now. What? Satu teka-teki dipecahkan oleh Jeb dengan memasukkan jumlah buku sesuai warna pada gembok lemari yang di dalamnya terdapat kunci. Kunci itu digunakan untuk membuka kotak besar berisi gunting dengan noda darah. Oh, we're gonna be out here in half the time. Waktu terus berjalan, kini tersisa 37 menit lagi, dan Jeb kembali menuju sisi gelap ruangan untuk mencari petunjuk lain. Saat dia menemukan kotak kecil, pria bertopeng mendekatinya. Namun dia abaikan, lalu membuka kotak itu menggunakan gunting yang berisi pegangan lemari. Ketika Jeb berbalik, tiba-tiba...
Pria bertopeng itu menusuk Jeb menggunakan gunting yang ditinggalkan di bawah. Tanpa belas kasihan, Jeb terus ditikam berulang kali. Hal itu membuat mereka histeris. Ben yang akan membantu malah mendapat sayatan di tangannya. Rasa takut mulai menguasai mereka semua, namun percuma saja. Berteriak sekeras apapun tidak akan ada yang mendengarnya. Tempat lain, Brice memberitahu Molly tentang matinya kamera pengawas. Hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia sudah memanggil teknisi, namun belum mendapat jawaban. Molly menyarankan untuk menghentikan permainan, tapi ditolak Brice karena takut usahanya hancur akibat kritik negatif. Okay. So what do you want to do? Okay, why don't you just go in there and pause the game for a second to reason? Takes one bad review from someone like that, one. And Kembali ke dalam ruangan, Ben melampiaskan amarahnya dengan melempar apapun pada pria itu. Lalu dia mencoba menghubungi seseorang menggunakan telepon, tapi gagal. Panikan semakin kuat ketika rasa takut menghantui mereka. Angie! No, Angie! Angie! Shut up and listen to me. Waktu terus berjalan. Kini pria bertopeng itu kembali mendekat. Tidak ada pilihan lain, mereka harus terus melanjutkan permainan dan memecahkan teka-teki sebelum pria itu menghabisi mereka. Lalu Ben membuka lemari kecil menggunakan pegangan yang ditemukan Jeb. Sebuah kotak kembali Ben temukan. Untuk membukanya, mereka memerlukan 4 koin. Okay, we need 4 coins to get the key. We have to keep playing the game. No one's gonna save us. Yes, they will. They have to. You're gonna bet your life. Jess dan Ben mendekati lukisan berpola untuk mendapat petunjuk. Bersamaan dengan itu, Angie terkena semacam hipnotis. Dia melihat Jeb masih hidup dan meminta bantuannya. Pas sadar, Angie mendekati tubuh Jeb. Lalu tiba-tiba... Angie! Pria itu kembali mendekat. Dia meraih kursi dan mengawasi mereka dengan santuy. Ben menguatkan kekasihnya untuk terus melanjutkan permainan. Rasa takut membuat otak mereka bekerja lebih keras dan berhasil memecahkan pola itu lalu mendapat 2 koin. Namun mereka masih kekurangan 2 koin lagi yang ternyata dimiliki si pria topeng itu. Molly kembali mengingatkan Brice untuk menghentikan permainan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun dengan keras babatok alias hulu alias kepala, Brice malah ngamuk. Tell them what's up. They'll understand. Saat keputusasaan menguasai kedua sejoli ini, Ben mempunyai ide agar bisa mendapat pertolongan dari luar. Saat melihat detektor kebakaran, dia meminta Jess untuk membakar detektor menggunakan korek api, sedangkan Ben akan mengalihkan perhatian pria itu. Sebuah ide buruk, tapi mereka harus melakukannya, namun perjuangan mereka gagal. Just go! Waktu tersisa 19 menit lagi. Keputusasaan semakin menghantui mereka. Sementara itu, Brice terus mendapat tekanan dari Molly untuk segera mengakhiri semua ini. Lalu Brice memilih melihat rekaman terakhir agar bisa memutuskan apa yang harus dilakukannya. Dari rekaman terakhir itu mereka mendapat kotak dada tengkorak sudah terbuka. Dan parahnya lagi, RJ keluar dari peran lalu menarik kamera CCTV. They never seen a camera before? More importantly, why the 17 hell... menit tersisa. Ben berusaha mendobrak pintu, tapi tidak membuahkan hasil. Waktu terus berjalan, sedangkan satu-satunya cara keluar dari tempat itu berada di tangan pria bertopeng. Ben akan merebut paksa koin itu, tapi sebelumnya, dia meyakinkan Jess terlebih dulu untuk melakukannya. I'm gonna go get them. No. No. You can do this. No, I can't do it by myself. Dengan menggunakan pecahan kaca dari botol yang dilempar Ben sebelumnya, dia menusuk dada pria itu, namun tidak berefek sama sekali. Yang ada, Ben langsung pindah alam. Kini tinggal Jess seorang saja. Dengan cuma-cuma, pria topeng memberikan kedua koin itu. Dia sangat menikmati permainan ini. Lalu Jess mendapat kunci lagi dari kotak itu untuk membuka lemari yang di dalamnya terdapat gagang pemutar. Di tempat lain,
Brice kembali bingung tentang apa yang akan dipilihnya. Dasar heras hulu. Kembali ke Jess yang melihat kotak di atas papan dan anjing. Dan beruntungnya gagang yang ditemukan adalah pasangan kotak itu. Putusasaan semakin besar Jess rasakan ketika dia hanya mendapat secari kertas bertulisan UN. Tidak lama berselang, Brice membuka pintu, namun si pria langsung melemparkannya kembali keluar dan pintu kembali tertutup otomatis. Call the police! Call the police! Kunci yang terjatuh dilemparkan oleh si pria topeng. Jess lalu menguatkan dirinya dan kembali si pria itu semakin dekat saja. Tulisan UN luntur ketika Jess menggosok menggunakan jari. Kemudian dia ingat tentang penghapus yang dia temukan. Dan tulisan itu terdapat kembali simbol segitiga yang membuat Jess putus asa. More triangles. Melihat tubuh Ben terkapar, Jess memberanikan dirinya untuk melawan langsung. Dia meraih potongan kaca dan mendekati si pria. Lalu di sini Jess melihat simbol segitiga di pintu keluar. Saat dia akan menyerang, si pria mengerahkan tangannya pada Jess. Seketika Jess mengalami halusinasi. Dia melihat Ben meminta bantuan. Namun keyakinan Jess begitu kuat, membuatnya lepas dari halusinasi itu. Cepat dia berlari menuju pintu sambil menusuk tubuh si pria, lalu menekan tombol sesuai dengan yang ada di kertas. Waktu tersisa beberapa detik saja, dan beruntung, Jess berhasil membuka pintu keluar bersamaan dengan memanjangnya rantai pengikat. Beberapa waktu kemudian para polisi datang, lalu melepaskan timah panas ke arah si pria topeng dan terlihat suatu bayangan keluar dari tubuh itu. Kemudian bayangan itu terlihat merasuki Brice. Di akhir film, Molly mengembalikan kotak itu ke toko barang antik. Dia meminta bantuan pada si ibu, namun semuanya terlambat. Sebuah kutukan serta iblis yang ada di dalamnya telah keluar. Si ibu telah memperingatkannya akan bahaya itu. Tetapi Brice heras hulu. Kini Molly yang telah melihat semua itu dalam waktu dekat ataupun lama, iblis itu akan datang menemuinya. Tamat. Dasar heras hulu. I tried to warn him, you understand. You've seen it, haven't you? Up close. Beast has been let out. Yes, a month or 50 years from now.